Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar memahami cara kerja, cara pasang sebuah komponen kelistrikan. Nah, jadi komponen yang saya ulas kali ini yaitu termostat ataupun bimetal temperatur sensor. Ada beberapa hal yang perlu dipahami sebelum kita gunakan komponen sederhana ini. Tujuan penggunaan dari komponen ini yaitu untuk menjaga suhu kerja untuk keselamatan peralatan-peralatan kelistrikan, misalnya pada fan ataupun kipas angin, pompa air, dan perangkat yang menggunakan lilitan tembaga. Jika diperhatikan, pada kedua komponen ini memiliki spesifikasi yang sama, tegangan yang mampu bekerja yaitu 220 volt, 5 ampere, 70 derajat Celcius. Namun nantinya pada simulasi yang akan kita lakukan pada rangkaian ini, nantinya kita akan tahu perbedaan apa yang ada pada kedua komponen yang secara fisik ini sama. Jadi kedua alat ini yaitu bimetal temperatur, jenis sensor suhu yang bekerja secara elektromekanis. Dan perubahan yang terjadi secara mekanis pada kedua perangkat ini dipengaruhi oleh temperatur yang ada di sekitarnya. Nilai suhu yang dapat kita kendalikan itu tergantung dari komposisi komponen yang ada pada tiap bimetal. Dan nantinya pada kedua simulasi termostat ataupun bimetal temperatur, pada rangkaian saya menggunakan satu buah MCB sebagai proteksi kedua simulasi rangkaian ini. Kemudian di sini saya menggunakan fan ataupun kipas dan satu buah voltmeter untuk indikator tegangan yang nantinya akan bekerja pada rangkaian. Dan cara pemasangan bimetal itu pada perangkat elektronik yang menggunakan lilitan ataupun kita ingin mengendalikan suhu kerja setiap perangkat, bimetal ini kita pasang pada bodi perangkat yang sekiranya seiring berjalannya waktu nanti akan menimbulkan suhu yang terus meningkat. Untuk memasangnya itu kita tinggal tempelkan pada bodi fan, kipas, dan sejenisnya ya. Dan sekarang saya akan coba pasang termostat ataupun bimetal temperatur sensor. Kita pasang secara seri pada tiap rangkaian yang kita gunakan. Jangan pasang secara paralel ya. Jika kalian gunakan ini secara paralel, besar kemungkinan termostat seperti ini ataupun bimetal akan mengalami kerusakan. Baik, jadi saya telah memasang kedua bimetal yang secara fisik ini sama pada dua buah rangkaian yang sama juga ya. Kalian dapat membedakan apa perbedaan dari kedua bimetal ini pada simulasi yang akan kita lakukan. Langkah pertama kita akan coba mengaktifkan kedua proteksi atau MCB pada rangkaian yang telah kita buat. Perhatikan apa yang terjadi pada kedua rangkaian ini. Nah, jadi ketika MCB ini kita on-kan, maka tegangan yang mengalir dari output MCB ini terdeteksi oleh voltmeter pada bagian kiri dan pada bagian kanan. Hal ini mengindikasikan bahwa aliran listrik yang mengalir ini sama. Namun perbedaan yang terjadi pada rangkaian ini, fan ataupun kipas pada rangkaian bagian kanan ini bekerja, sedangkan pada bagian kiri ini tidak bekerja. Pada dasarnya kedua alat ini adalah bimetal temperatur sensor. Pada bagian kiri ini adalah bimetal temperatur sensor namun normally open atau NO yang bekerja di suhu 70 derajat Celcius, sedangkan pada bagian kanan adalah bimetal temperatur sensor yang status kontaknya yaitu normally close ataupun NC dan bekerja pada suhu 70 derajat Celcius. Persamaan suhu kerja pada bimetal ini sama, yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Bimetal kanan pada kondisi suhu di bawah 70 derajat Celcius itu terhubung ya, sedangkan bimetal yang berada pada rangkaian sebelah kiri ini dalam kondisi terputus. Di sini saya akan coba simulasikan memberi suhu pada kedua bimetal. Simulasi pertama saya akan coba memberi suhu kira-kira 70 derajat Celcius. Apa yang terjadi pada rangkaian? Ketika mendeteksi suhu 70 derajat Celcius, maka fan ataupun aliran listrik yang mengalir pada rangkaian
ini akan terputus secara elektromekanis. Hal inilah yang membedakan dengan rangkaian pada bagian kiri. Jika bagian kanan mendeteksi suhu 70 derajat Celcius, maka aliran listrik ini akan terputus. Dan ketika nantinya ini akan normal, maka secara otomatis aliran listrik yang mengalir pada fan ini akan terhubung dan mengaktifkan fan. Sedangkan untuk bimetal ataupun temperatur suhu yang berada pada bagian kiri, fan ini tidak bekerja. Hal ini dikarenakan status kontak yang ada pada bimetal itu tidak terhubung. Terhubungnya bimetal ini ketika suhu yang dideteksi oleh bimetal mencapai 70 derajat Celcius. Dan di sini saya akan coba simulasikan memberi panas pada bimetal. Ketika suhu yang dideteksi oleh bimetal ini mencapai 70 derajat Celcius, maka kontak akan terhubung dan aliran listrik akan mengalir pada fan. Perbedaan inilah yang perlu kita pahami pada kedua bimetal ini. Bimetal pada bagian kiri, kontaknya akan terhubung jika mendeteksi suhu yang ada di sekitar bimetal itu 70 derajat Celcius. Sedangkan bimetal pada bagian kanan akan terputus mendeteksi suhu 70 derajat Celcius. Nah, maka dapat diperhatikan ketika bimetal pada bagian kiri ini mendeteksi suhu di bawah 70 derajat Celcius, secara otomatis pada bimetal akan terputus, maka menonaktifkan simulasi fan yang ada pada rangkaian bagian kiri. Jika kalian ingin gunakan bimetal sejenis ini, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu berapa batas suhu kerja yang nantinya kalian akan gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan batas suhu kerja 90 derajat Celcius, maka kita harus pilih termostat ataupun bimetal sejenis ini dengan kemampuan suhu yang bekerja yaitu 90 derajat Celcius, dan pastikan status kontak yang kita gunakan yaitu status kontak NC atau normally close. Jika kalian gunakan NO pada kipas angin yang kalian ingin gunakan, itu bisa dipastikan kipas angin yang kalian gunakan dan kalian pasang bimetal itu tidak akan bekerja ya. Hal itu karena status kontak yang kalian gunakan yaitu status kontak NO. Saya harap uraian ini kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. You